Kan lingkungan. Oke, nah tujuan utama Maritimo di Bardaya, makanya aksi-aksi kita adalah itu kita lebih fokus utamanya juga di pelajar, kayak di siswa-siswa. Kita libatkan masyarakat dengan strategi kita adalah mempublikasi. Hai Sobat Maritim di seluruh Indonesia, jumpa lagi bersama podcast Maritim Muda Nusantara Papua Barat Daya dengan tema podcast hari ini yaitu aksi-aksi nyata Maritim Muda Nusantara Provinsi Papua Barat Daya dalam melestarikan lingkungan dan dampak terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya sebagai host, saya bernama Virginius Kolose Ombore. Dan di sebelah kiri saya ada tamu spesial. Di sebelah kiri saya ada Kakak Ibrahim selaku Ketua Maritim Muda Nusantara Papua Barat Daya. Oke, halo Sobat Maritim di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Ibrahim Rumpot sebagai Ketua Wilayah Maritim Muda Nusantara Papua Barat Daya 1. Oke, di sini Kak ada beberapa pertanyaan. Ya. Yang saya akan kasih ke Kakak. Yang pertama tuh bisa jelaskan Kak secara singkat tentang Maritim Muda Nusantara Provinsi Papua Barat Daya dalam fokus utamanya dalam pelestarian lingkungan. Oke, nah yang pertama adalah Maritim Muda adalah salah satu organisasi pemuda yang sudah memiliki banyak kontribusi ya terhadap Indonesia saat ini, lebih khususnya di Papua Barat Daya. Tujuan utama Maritimo di Papua Barat Daya, fokus utamanya adalah untuk penyiapan sumber daya manusia yang mutakhir, kemudian pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan, dan kemudian aksi-aksi nyata kita terhadap lingkungan adalah kita melakukan pembersihan sampah baik di hulu, di hilir, maupun aksi-aksi yang kita edukasi kepada masyarakat. Nah, langkah awal yang kami lakukan bagaimana supaya Papua Barat Daya, masyarakat Kota Sorong, dan lebih khususnya kami nih Maritim Muda Papua Barat Daya ini bisa diberikan salah satu informasi yang bisa memberikan suasana terbaik kepada masyarakat. Dalam hal ini pelestarian lingkungan itu. Makanya aksi-aksi kita adalah itu, kita membersihkan sampah, kemudian aksi-aksi yang dan aksi edukasi, sosialisasi dan sebagainya. Begitu. Baik Kak, ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana Maritim Muda Nusantara melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi pelestarian lingkungannya? Jelaskan strategi dan programnya. Oke, nah, jadi langkah kami dalam melibatkan masyarakat pada umumnya adalah kita melakukan aksi tadi, yang aksi bersih-bersih sampah yang tadi. Baik di pantai-pantai, dan waktu itu tahun 2022 ya, iya. 2022 sampai 2023 kemarin itu kami melibatkan stakeholder semua organisasi penggiat lingkungan, baik itu dari mahasiswa, pecinta alam, kemudian masyarakat peduli sampah Sorong Raya, pernah lihat kalau Sorong Raya itu kita pernah undang, kemudian lebih fokus utamanya juga di pelajar, kayak di siswa-siswa SMP, SD, SMA itu kita libatkan. Kegiatan-kegiatan itu dapat menarik perhatian masyarakat tanpa sepengetahuan kita kasih tahu. Ibaratnya kita publis saja di media, di media sosialnya kami, Maritim Muda, langsung dari situ orang akan tertarik dan langsung daftar. Karena ini menyangkut dengan lingkungan. Karena pada dasarnya adalah kita ini kan, apalagi Kota Sorong saat ini teman-teman bisa lihat ya, kejadian-kejadian yang lalu yang banjir, ya, orang kritis soal sampah, toh, orang hidup tidak aman karena lingkungannya kotor. Iya, karena itu juga langkah kita waktu kita bikin kegiatan bersih-bersih sampah. Tapi kita mulainya dari startnya waktu itu dari kita kampanye ya, waktu itu hari Sumpah Pemuda, anak-anak muda semua kita undang dari seluruh pelosok maupun dari seluruh Indonesia. Aksinya itu serentak di seluruh Indonesia itu pada tanggal memperingati Hari Sumpah Pemuda itu. Nah,
Itu kita libatkan masyarakat dengan strategi kita adalah Mempublikasikan. Iya, mempublikasikan di media, lalu masyarakat melihat dan kita langsung instruksikan melalui dengan surat resmi dari kelembagaan, baik dari Maritim Muda, kita surati ke organisasi, maupun sekolah-sekolah kita undang. Nah, langsung mereka ikut, karena ini menyangkut dengan lingkungan. Nah, seketika anak-anak siswa-siswa yang di Kota Sorong ini ikut, mereka bahagia, karena ini mereka sambil belajar, mereka baru sadar bahwa saya baru tahu nih ketika di lingkungan saya dan dampak lingkungannya seperti gini, masyarakat tidak punya kesadaran, ya kan? Kemudian orang-orang yang tinggal di lingkungan tidak menjaga kelestarian lingkungan, karena kita hidup nyaman atau tidak, sehat dan tidak itu kan tergantung lingkungan. Begitu. Jadi itu strategi kita adalah mempublikasi di media, kemudian kita melakukan undangan-undangan untuk undang semua organisasi penggiat lingkungan di Papua Barat Daya. Begitu. Iya, Kak. Ada pertanyaan lagi nih, Kak. Apa saja tips praktis yang bisa dilakukan individu untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, untuk menjaga keberlangsungan lingkungan agar dia baik dan tidak tercemar, nah, adalah kita harus perlu membiasakan diri dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya seperti apa nih? Satu hari saya mengkonsumsikan makanan yang punya label plastik, kan kita tidak sadar ini. Biasanya itu kan kita kalau beli barang di Alfamart, di toko-toko itu kan katanya tidak sadar lagi bahwa saya beli ini, bahwa ini mengandung pencemaran plastik atau tidak. Beli botol-botol plastik itu kebanyakan banyak kita tumpuk di sampah, di tempat-tempat sampah. Nah, itu kita tidak sadar. Mulai dari situ. Kita bawa botol kemasan plastik, ya. Kemudian bawa, sekarang saya lihat sudah biasa sekarang ini masyarakat Kota Sorong dan kemudian lebih khususnya pelajar-pelajar ini, mahasiswa, siswa, dosen, tenaga pengajar, guru maupun pegawai-pegawai ini, mereka biasanya ke kantor itu bawa tablet, ya kan, makanan sendiri dengan air minumannya sendiri dari rumah. Dia tidak tambah pergi lagi bungkus di kios-kios. Jadi dari situ dia sudah mulai punya prihatin terhadap lingkungan, dan dia sudah punya langkah pengendalian pencemaran sampah-sampah plastik yang ada di lingkungan. Jadi gitu. Jadi harus ada kita punya kemauan pribadi. Karena kalau kita bicara lingkungan, kita bicara soal ini, orang lain berpikir bahwa buang saja di situ, nanti ada petugas sampah. Tapi mumpung syukur kalau ada petugas sampahnya, itu dia laksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik. Tapi kadang kalau dia tidak menjalankan secara baik, acuh tak acuh prosesnya. Nanti dia tidak ambil. Nah, dari situ nanti siapa yang ambil? Gitu. Nah, mulai dari individu kita harus perlu melakukan kegiatan kita itu mengurangi penggunaan barang-barang plastik. Ya, kemudian kita setiap hari menggunakan kemasan plastik kita itu yang dalam bentuk botol-botol plastik yang sekarang ini kita lihat Kota Sorong sudah menggunakan itu, kita harus biasakan pakai supaya itu menjadi kebiasaan kita, supaya orang lain lihat menjadi contoh. Iya, menjadi contoh untuk kita sendiri. Menjadi contoh untuk diri sendiri. Begitu. Ada satu pertanyaan lagi terakhir, Kak. Ini bagaimana peran pemuda-pemudi dalam menjaga kelestarian lingkungan di era digital ini? Berikan contoh aksi nyata yang bisa dilakukan pemuda-pemudi di Papua Barat Daya. Ya, pemuda-pemudi dan anak muda generasi milenial, yang dengan Gen Z begitu. Dengan Gen Z dan generasi yang lain. Nah, artinya harus kita lakukan adalah kita wujudkan peran strategis kita. Peran strategis kita sebagai anak muda, sebagai generasi milenial, generasi Z dan generasi macam-macam itu. Kita wujudkan tujuan daripada kita sebagai anak muda itu kan agen of kontrol, agen of perubahan. Ya. Jadi dari situ kita sudah mengontrol apa yang harus menjadi fungsi tanggung jawab tujuan kita sebagai anak muda, itu kita ngontrol dalam kebiasaan kakak-kakak, orang tua kita, lingkungan sekitar kita harus kita kontrol. Ya. Nah, ketika ada terlihat tercemar, sisi langkah strategis apa yang harus saya lakukan untuk mengendalikan itu? Kita harus perlu memberikan pemahaman yang jelas, dan kita harus memberikan contoh yang baik. Nah, ketika kalau contoh ibaratnya saya
buang sampah sembarang di satu tempat, tiba-tiba Bro Virginius datang untuk menegur, tanpa Virginius menyadari apa yang dia lakukan tercemar juga, maka orang akan tidak prihatin terhadap penyampaian kita gitu kan. Ya. Ibaratnya dia gini, kau saja begitu apalagi saya tuh. Ya begitu. Jadi harus anak muda saat ini lebih cenderung melihat lingkungannya itu, kita punya kesempatan yang jelas bahwa harus saya lakukan langkah-langkah strategis yang harus saya ambil, peluang-peluang yang saya dapatkan terhadap keberlanjutan lingkungan ini adalah bagaimana masyarakat sejahtera saja dan masyarakat hidup sehat, aman. Kemudian saya bisa pergi ke sekolah, ke kampus, ke kantor. Nah, kondisi itulah yang dapat membawa kita supaya kegiatan yang dapat kita lakukan atau kebiasaan sehari-hari yang dapat kita lakukan itu sudah memberikan informasi yang jelas terhadap masyarakat, dan level untuk kita bisa mendapatkan informasi yang jelas kepada masyarakat itulah masyarakat dapat melakukan dulunya buruk agar ke depan jadi lebih baik. Ya, itu agen perubahan terhadap anak muda saat ini. Jadi fungsi kontrol, kemudian sebagai agent of change, ya ibaratnya kayak gitu ya, kayak ibaratnya kita mahasiswa gitu kan. Nah, tapi luaran daripada dunia akademik, kita harus perlu memberikan salah satu cara terbaik kita gitu. Tapi saya lihat bahwa prinsipnya gini, kadang-kadang kita di dunia akademik dengan non akademik, orang lebih tinggal menetap di lingkungan setiap hari, kayak macam dia sudah tinggal di lingkungan yang tercemar gini, dia lebih tahu informasi atau ilmu daripada orang yang di kampus. Tapi gini, tapi ilmuannya dia batasi soal praktek. Jadi dia sudah terbiasa hidup di lingkungan yang tercemar. Dia sudah terbiasa hidup di salah satu tempat yang memang banjir tiap hari itu kan, dia sudah bosan dapat itu terus dibandingkan kita. Kita sebagai mahasiswa datang ke sana sebagai apa? Kita menyampaikan isu-isu strategis dan kita menyampaikan aksi nyata kita terhadap orang itu, bahwa peluang ke depan untuk kita bisa menunjang kehidupan kita di lingkungan, bukan siapa-siapa. Kita sehat, saya sehat, you sehat, itu kan lingkungan. Iya, itu lingkungan. Ya. Kalau orang batuk itu kan sumbernya dari lingkungan saja, efek-efek dari situ aja. Jadi dia bisa sakit dan sebagainya itu dari situ. Jadi ya mulai hidup sehat, mulai menunjukkan anak muda saat ini menunjukkan karya-karya terbagus untuk generasi-generasi yang lain supaya menjadi contoh. Menjadi contoh yang baik. Gitu. Oke. Kak, sebelum kita closing nih, ya. Apa pesan dan kesan untuk sobat maritim muda Nusantara dalam menangani kasus seperti yang tadi kakak bilang, kasus-kasus lingkungan, ya, kasus masalah lingkungan. Oke, kesannya adalah anak muda dan sobat-sobat maritim di seluruh Nusantara harus pandai-pandai dalam menggunakan kemasan-kemasan plastik, dan kemudian dapat menjaga ya dalam kebiasaan sehari kita dalam mengkonsumsikan pengguna plastik itu mengurangi, ya bukan dibatasi, tapi kita harus mengurangi penggunaan itu sarannya. Kemudian yang kedua adalah langkah yang kita temui di lapangan ketika ada yang tercemar di lingkungan, kita harus perlu tunduk untuk mengambil itu pencemaran sampah plastik atau sampah-sampah yang tercemar di pesisir pantai, di jalan-jalan raya. Kita harus perlu membawa kita punya perasaan baik, kita ikhlaskan untuk pergi ambil. Harus terbiasa dengan seperti itu. Kemudian pesan adalah itu kesan saja, dua yang tadi itu kesan yang paling sederhana yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan anak muda generasi maritim semua harus perlu mengikuti dua itu. Nah, kemudian pesannya adalah ya kita harus perlu menunjukkan aksi-aksi nyata kita dalam konteks apa? Dalam konteks kegiatan pemerhati lingkungan. Kegiatan pemerhati lingkungan itu sudah dapat memberikan informasi yang jelas terhadap masyarakat di sana, bahwa anak muda kok bisa memperdulikan lingkungan, maka kita harus
melakukan kebiasaan yang ramah lingkungan, Iya. yang sustainable development goal, keberlanjutan lingkungan atau keberlanjutan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan oleh masyarakat. Anak muda saat ini harus melakukan aksi nyata. Kampanye dalam artinya bung kita pergi demo enggak. Tapi kampanyenya adalah kita menunjukkan aksi kita di lingkungan yang umum. Contoh, kita bisa melakukan kegiatan di Taman Deo yang notabene adalah aktivitas masyarakat yang lalang di setiap hari toh. Gitu. Jadi kegiatan yang kita tunjukkan. Nah, terhadap orang banyak supaya orang melihat. Nah, nanti deklarasinya kita akan buatkan satu poster gitu kan atau spanduk besar. Lalu kalau cinta masa depan generasi maka harus cinta lingkungan. Cintai lingkungan dari sekarang ya. Ya. Supaya keberlanjutan daripada generasi hidup sehat itu adalah lingkungan. Gitu. Jadi kalau tidak sehat maka efeknya adalah lingkungan. Nah, maka mulai dari sekarang anak muda dan generasi maritim semua terapkanlah hidup yang bersih, aman, kemudian gunakan bahan makanan atau mengkonsumsikan bahan yang ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Dan usahakan di lingkungan sehari-hari kita harus perlu menjaga lingkungan dalam rumah tangga keluarga, RT, RW dan distrik maupun kelurahan itu kita harus menjaga supaya tidak berefek sampai kepada kota maupun provinsi tercinta kita. Begitu kira-kira kerjanya. Terima kasih Kak atas sama-sama pembahasan yang dari tadi sudah sangat panjang ya. Iya. Kurang lebih banyak sekali. Iya, banyak sekali nih. Pokoknya yang sudah dibahas tadi ya itu adalah bagian dari aksi dan kesan dan pesan yang harus teman di rumah itu harus mempraktekannya ya, minimal kalau ada lihat orang di sekitar itu yang buang sampah sembarangan itu harus ditegur atau gitu. Ditegur bukan dimarahi tapi dengan cara kita ya, dengan cara kita sendiri. Baik-baik. Secara akademik lah. Terima kasih Kak Ibrahim. Sama-sama, terima kasih juga saya sudah diundang ya. Saya sudah di sini, terima kasih banyak. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Podcast hari ini selesai. Oke, terima kasih ya. Iya. Oke.